Oke, siap? Sudah? Sudah makan? Sudah. Kalau sudah itu Oke, silakan dipresentasikan. Ada nama yang siapa? Selamat siang Bapak Ibu pemuji. Perkenalkan, nama saya Nisa Bintu Batu dengan NIM 274451003. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil seminar pendidikan profesi guru saya yang dimana desain inovasi dan rencana tindak lanjut pembelajaran sosial emosional. Di sini saya akan membahas ada 6 pembahasan yang akan saya bahas dalam seminar pendidikan profesi guru ini. Yang pertama saya akan membahas identitas diri, pembelajaran bermakna, desain inovatif, yang keempat rencana tindak lanjut, yang kelima artefak pembelajaran, dan yang keenam paradigma baru tentang makna baru. Lalu di sini saya ada pun identitas diri. Identitas diri ini melalui misi-misi diri saya. Misi saya untuk pendidikan Indonesia itu adalah saya ingin menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik, lingkungan pembelajaran yang inklusif, yang kreatif untuk menjadikan untuk mengembangkan peserta didik menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya pendidikan tidak hanya berfokus pada peningkatan akademik saja, melainkan berfokus pada keterampilan dan nilai kemanusiaan. Dan adapun visi saya pribadi sebagai calon guru adalah menjadi guru yang profesional yang memiliki inspirasi, keterampilan, lalu memiliki kreatif dan adaptif dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun saya mengambil dari PPG Pejabat ini setelah saya duduk di 2 semester, saya mengambil mata kuliah yang paling bermakna yaitu pembelajaran sosial emosional, yang dimana pada topik 1 yaitu kompetensi sosial emosional berdasar kerangka kolaboratif for academic social and emotional learning atau KASEL, yang dimana kompetensi sosial emosional ini memiliki 5 komponen, yaitu komponen kesadaran diri, yang kedua yaitu manajemen diri, yang ketiga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang keempat kesadaran sosial, dan yang kelima keterampilan sosial. Yang dimana kesadaran diri ini adalah kita sebagai pendidik kemampuan untuk mengontrol emosi, lalu keterampilan manajemen ini adalah untuk mengelola emosi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini kita sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan dengan apapun pendapatnya, dan kita percaya diri. Lalu kesadaran sosial ini di mana kita memiliki menerima pendapat orang lain. Lalu keterampilan sosial yaitu mampu menerima rekan kita. Ada pun pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari pembelajaran sosial emosional ini. Yang pertama, bahwa sebagai pendidik itu perlu mengetahui kondisi psikolog peserta didik melalui sosial emosionalnya. Yang kedua, pendidik harus menerapkan kompetensi sosial emosionalnya. Lalu yang ketiga, pendidik harus menuntun tumbuh kembangnya peserta didik tersebut. Dan lalu yang keempat, pendidik harus mampu mengontrol emosi mereka, karena dari pendidik apabila mampu mengontrol emosi mereka, pendidik akan mampu menyesuaikan dan mampu menyenangkan suasana kelas tersebut. Dari hasil pembelajaran bermakna tersebut, saya memiliki desain inovasi. Yang pertama, desain inovasi yang saya lakukan yaitu kesepakatan kelas. Lalu yang kedua, papan perasaan, yang dimana kesepakatan kelas ini saya membuat kepada peserta didik seperti perjanjian, kesepakatan supaya peserta didik itu nyaman dan fokus untuk mendengarkan gurunya di depan menjelaskan. Yang dimana kesepakatan kelas itu saya membuat apabila ingin masuk dan keluar, izin terlebih dulu, dan masuk pada saat pembelajaran saya harus tepat waktu, lalu menjaga kebersihan, bertanggung jawab, bekerja sama, dan berdoa sebelum dan sesudah mulai pembelajaran. Lalu papan perasaan ini saya membuat untuk mengetahui kondisi sosial emosional peserta didik. Dari inovasi ini saya memiliki rencana tindak lanjut. Yang pertama, guru harus menanyakan kepada peserta didik kelas impian seperti apa yang mereka inginkan, lalu menyusun dan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, memantau perkembangan kompetensi sosial emosional. Lalu yang keempat, menjadikan pembelajaran sosial emosional menjadi budaya dalam proses pembelajaran.
dari sini saya membuat paradigma baru tentang makna baru, yang dimana guru harus berperan aktif sebagai fasilitator dan motivator. Lalu yang kedua, guru memberikan pengajaran baik pengetahuan sosial dan emosional peserta didik. Lalu yang ketiga, guru harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Dan keempat, guru berperan sebagai agen perubahan. Adapun artefak pembelajaran yang saya lakukan, yang dimana artefak pembelajaran dari topik 1 yang menurut saya bermakna, yaitu dari koneksi antar materi, yang dimana menyangkutkan hubungan dengan mata kuliah lain. Lalu aksi nyatanya saya membuat berupa modul ajar sesuai dengan 5 komponen kompetensi sosial emosional, dan hasil desain inovasi kesepakatan kelas dan jurnal yang kesepakatan kelas dan papan perasaan saya bisa dilihat dari link tersebut, yang dimana saya membuat papan kesepakatan, lalu saya mengembangkan teknologi di dalamnya supaya kegiatan pembelajaran terjalin dengan sangat menyenangkan dan sangat baik. Sudah. Terima kasih. Sekian Oke, terima kasih. presentasi saya. Nah, sekarang silakan Bu Enda dulu. Kita di sini untuk melakukan pembelajaran kelas itu mengenal emosi peserta didik, kemudian juga melakukan kesepakatan kelas. Nah, setelah pertama-tama tentu kita melakukan kesepakatan kelas itu untuk awal pembelajaran ya. Kesepakatan kelas itu apa dibuat dibacakan saja atau itu dibacakan setiap pertemuan atau hanya sekali saja? Saya kebetulan Bu, kemarin saya mengimplementasikannya, saya membuat kesepakatan itu sekali. Jadi mereka cukup sekali saya bilang mereka harus tahu bahwa saya nanti kalau masuk gak boleh ada yang telat ke depan. Ya, berarti kesepakatan kelas setiap pertemuan ya nanti. Kemudian untuk pendekatan emosional ini model seperti apa ya yang bisa sampai? Kebetulan model yang saya lakukan yaitu BJPL atau basis learning, yang dimana saya menerapkan 5 kompetensi tadi Bu, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan sosial, lalu manajemen sosial. Itu dalam bentuk penilaian atau untuk model untuk bentuk penilaiannya atau untuk dalam bentuk siklus pembelajaran atau proses pembelajaran? Proses pembelajarannya saja. Misalnya contohnya Pada saat kesadaran diri, sebelum dan sesudah pembelajaran kita berdoa dulu, kesadaran diri, lalu mengecek kondisi kelas, lalu apabila keputusan kalau yang kedua yang kesadaran yang manajemen diri itu menyimak penjelasan